jangan kaget. Kamu akan menjadi pribadi yang siap untuk merubah diri kamu dari nobody menjadi somebody. Halo sahabat-sahabat Ramusen semua, ketemu lagi dengan saya Lia di channel inspirasi dan motivasi kita, channel Ramusen. Nah, karena ini berhubungan dengan inspirasi dan motivasi untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, maka sahabat-sahabat Ramusen seperti biasa ya, jangan lupa untuk nge-like, nge-komen yang positif, nge-share, dan nge-subscribe channel ini. Nah, seperti biasa kita sudah melewati 3 video yang sudah diputar. Nah, kali ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Tentunya semuanya berkaitan dengan usaha kita dalam mewujudkan harapan dan mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Kenapa? Karena mimpi-mimpi yang tidak dilanjutkan dengan action itu hanya akan menjadi keinginan semata. Hanya akan menjadi sesuatu yang tidak pernah terrealisasi. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat Ramusen semua, apa nih action kita dalam mewujudkan mimpi-mimpi itu? Kita harus melakukannya dengan proses yang baik. Proses yang baik itu adalah bersyukur dan bertanggung jawab. Sifat dari bertanggung jawab itu adalah never give up, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, satu lagi apa? Jangan gengsi. Di sini nih, untuk video yang sekarang ini, itu berhubungan juga dengan sifat yang bertanggung jawab. Apa itu? Fokus dan disiplin. Kenapa kita harus fokus dan disiplin? Karena bila kita fokus, maka kita akan memaksa otak kita untuk berpikir bagaimana agar sesuatu itu dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Otak kita akan bekerja maksimal bila kita fokus terhadap pekerjaan kita. Bila ada masalah atau kendala, maka otak kita akan bekerja dalam mencari alternatif-alternatif atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga apa yang mau kita tuju dapat tercapai. Dengan fokus, maka kita akan membiasakan otak kita untuk selalu positive thinking. Kita akan membiasakan agar otak kita selalu mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Bukan alasan atau excuse agar kita menyerah. Stay fokus terhadap apa yang sedang kita mau capai. Maka dalam bekerja, bila performance kamu sedang berada di bawah orang lain, jangan pernah mengomentari performance orang di atas kamu. Kenapa? Karena itu hanya upaya untuk mengexcuse kegagalan kamu. Tidak merubah keadaan. Kamu tetap aja gagal. Demikian juga saat performance kamu berada di atas orang lain, jangan pernah mengomentari performance orang di bawah kamu. Kenapa? Karena itu hanya membuang waktu, tidak akan menambah pencapaian kamu. Fokus aja pada apa yang mau kamu capai. Agar kamu bisa fokus, kamu harus disiplin. Jangan menunda-nunda. Disiplin terhadap waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam melakukan hal-hal yang baik. Banyak orang bilang, disiplin itu kok susah banget ya? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kita itu sudah terbiasa dengan disiplin. Cukup panjang loh waktu hidup kita berdampingan dengan disiplin, 12 tahun. Waktu SD, SMP, SMA. Bener gak? Kita harus disiplin. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh meninggalkan waktu belajar di kelas tanpa izin. Tidak boleh main HP di kelas. Dan lain-lain. Kita lakukan kok. Padahal waktu kita melakukan semua itu, kita bayar loh. Gak murah loh. Kenapa? Bayar uang sekolah. Maksudnya waktu kita membayar itu selama 12 tahun. Kita bisa kok disiplin. Nah, apalagi kalau sekarang kita bekerja di mana kita akan mendatangkan income, atau kita dibayar, atau kita digaji, ya harus lebih disiplin. So, sekarang nggak susah dong disiplin itu. Manfaat disiplin buat kita adalah kita akan bekerja sesuai dengan time frame atau tenggat waktu yang sudah kita rencanakan. Karena semua action yang akan kita lakukan dalam mewujudkan impian kita harus direncanakan, harus ada planning. Planning yang bagus itu adalah smart. Apa itu? Pertama, kita harus spesifik. Artinya, tujuan itu harus detail dan jelas. Contoh, saya mau income 12 juta sebulan. Bukan saya mau income yang besar dalam sebulan. Yang kedua, measurable dan dapat diukur. Artinya
Artinya, untuk mendapatkan income 12 juta itu, apa yang harus kita lakukan? Contoh, kalau di dunia marketing perbankan, kita harus memecah planning menjadi beberapa komponen yang harus kita capai. Apa aja itu? Pertama, volume book. Kedua, approval rate. Ketiga, ticket size. Keempat, submission. Ketiga, achievable atau dapat dicapai. Apakah komponen yang di step kedua tadi memang dapat kita kerjakan? Keempat, relevan atau sejalan. Apakah planning kita itu memang akan membawa kita untuk mewujudkan mimpi kita? Contoh, mimpi kita tadi adalah membawa income 12 juta dalam sebulan. Rencana yang disusun haruslah step by step yang akan kita lakukan, baik itu daily, weekly, atau monthly, yang akan mendapatkan atau mendekatkan mimpi kita itu menjadi kenyataan. Bukan bikin rencana untuk liburan misalnya. Yang kelima, time base atau jangka waktu. Rencana kita itu harus ada periode atau tenggat waktunya. Misalnya 1 bulan. Karena bulan depan mimpi kita adalah membawa income 12 juta. Maka bulan ini kita harus melakukan semua apa yang sudah kita rencanakan. Nah, jelas ya sahabat Ramusen, bahwa planning itu harus smart. Dan di dalam smart itu ada time frame atau jangka waktu. Nah, disinilah sahabat Ramusen dibutuhkan disiplin agar kita fokus dalam mengerjakan pekerjaan kita yang hasil akhirnya adalah mimpi atau harapan kita dapat tercapai. Nah, sahabat-sahabat Ramusen semua, di kesempatan kali ini saya mau sharing testimoni dari tim saya. Cerita sukses mereka, bagaimana mereka dari nobody menjadi somebody. Bagaimana mereka dengan tingkat pendidikan mereka hanya SMA sederajat, tanpa pengalaman, tapi mereka bisa meniti karir mereka di dunia marketing. Mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, dan mereka juga bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, terutama untuk keluarga mereka. Halo sahabat-sahabat Ramusen, perkenalkan, nama saya Samsi, umur saya 21 tahun, lulusan SMA, dan pekerjaan saya saat ini sebagai seorang telemarketing. Di sini, saya ingin sharing awal mula saya bekerja sebagai seorang telemarketing. Saya mulai bekerja pada pertengahan tahun 2019, dan awalnya saya nggak yakin, karena nggak ada pengalaman di bidang telemarketing maupun sales. Ditambah, sebelum saya menjadi seorang telemarketing, cita-cita saya ingin menjadi seorang polwan. Bayangin deh teman-teman, dari seorang polwan menjadi seorang telemarketing. Nggak ada kaitannya sama sekali kan? Tapi, karena saya melihat teman-teman saya melamar pekerjaan ke sana kemari tanpa ada hasil, saya pikir, ya udahlah jalanin dulu aja, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan? Karena saya punya tujuan dan impian untuk membahagiakan diri sendiri maupun keluarga, saya tetap menjalani pekerjaan ini. Saya menjalaninya dengan rasa syukur, dengan apa yang saya ketahui, dengan apa yang diajarkan atasan saya, dan tidak gengsi. Finally, setelah 2 tahun saya menjalankan pekerjaan ini, saya bisa mencapai tujuan dan impian saya, yaitu saya bisa mendapatkan income sebesar 20 juta dalam sebulan, plus bonus tambahan dan trip ke Bandung sebagai apresiasi atas performa saya. Memang perlu waktu, tapi proses tidak pernah mengkhianati hasil. So, teman-teman, jangan pernah ragu untuk bermimpi. Jangan jadikan pendidikan menjadi penghalang untuk mencapai mimpimu. Tetap bermimpi, tetap berusaha, selalu bersyukur, selalu berdoa, and make your dreams come true. Halo sahabat-sahabat Ramusen, perkenalkan saya Nisa, umur saya 23 tahun sebagai lulusan SMK dan pekerjaan saya saat ini sebagai seorang telemarketing. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman awal saya mulai menjadi seorang telemarketing. Saya mulai kerja di sini dari bulan Juli tahun 2019 sampai saat ini. Jujur, awalnya saya ragu. Saya yang tidak ada pengalaman di bidang ini sama sekali, saya sempat berpikir, duh aku bisa berhasil nggak ya? Aku bisa kayak teman-teman senior lain yang bisa dapat income 5 kali lipat dari gaji pokok saya. Seiring waktu saya menjalani pekerjaan ini, saya melihat senior saya bisa mencapai target, bahkan dengan penghasilan yang bisa membantu kebutuhan keluarganya. Itu menjadi motivasi saya untuk mengikuti jejak mereka dan untuk mencapai tujuan dan mimpi saya. Syukur alhamdulillah, 6 bulan kemudian saya bisa mencapai di income 5 juta per bulan. Setelah 2 tahun saya menjalani pekerjaan ini, saya dapat banyak motivasi dan support dari atasan saya, sehingga saya bisa mendapatkan income sebesar 7 juta dalam sebulan. So, teman-teman, jangan pernah menyerah dan tetap semangat untuk mencapai mimpimu. Tetap bermimpi, berusaha, bersyukur, dan berdoa. Semangat! Halo sahabat Ramusen, perkenalkan aku Sarah, umur aku 20 tahun, aku lulusan SMK, pekerjaan aku sebagai telemarketing. Aku ingin cerita sedikit
Aku jadi telemarketing sudah terhitung 2 tahun. Telemarketing pekerjaan pertama aku sampai saat ini sejak aku lulus. Awalnya aku nggak yakin teman-teman untuk menjalani pekerjaan ini karena nggak pernah punya pengalaman sama sekali dalam bidang marketing. Dalam proses menjalani pekerjaan ini, aku seringkali suka berpikir untuk nyerah karena banyak teman-temanku, bahkan seniorku pun memutuskan untuk berhenti. Tapi atasan aku selalu bilang, jadi telemarketing itu nggak perlu hebat, nggak perlu punya pengalaman, yang penting yakin, sungguh-sungguh ngejalaninnya. Dan kalau kita punya niat yang baik, prosesnya baik, pasti hasilnya baik. Dan atasan saya selalu mengingatkan saya bahwa apapun yang kita lakukan selalu ada campur tangan Tuhan. Jadi saya tidak merasa khawatir. Hal ini membuat saya yakin untuk menjalankan pekerjaan ini sampai saat ini. Akhirnya saya bisa mendapatkan gaji 6 juta dalam sebulan yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan, mengingat saya hanya lulusan SMK. Tapi saya yakin saya bisa mendapatkan gaji yang bergigit karena teman-teman saya sudah ada yang bisa merasakannya. Amin. Ternyata jadi telemarketing membuat saya berpikir bahwa sesuatu hal yang nggak mungkin bisa loh teman-teman jadi nyata. So teman-teman teruslah bermimpi, terus mencoba, jangan lupa bersyukur dan berdoa. See you. Hai sahabat Ramusen, perkenalkan nama saya Risma, umur saya 20 tahun, pendidikan saya tamatan SMK, dan saat ini pekerjaan saya sebagai telemarketing. Di sini saya mau sharing tentang awal mula saya masuk ke dalam dunia marketing. Jadi awalnya 2 tahun yang lalu, saya dan teman-teman saya melamar pekerjaan sebagai telemarketing. Dan kami pun diterima. Hingga berjalannya waktu, teman-teman saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena kenapa teman-teman? Karena ada keraguan di situ. Tapi saya tetap memilih bertahan karena saya melihat sebagian teman-teman saya bisa sukses, termasuk atasan saya yang memulai karirnya di dunia marketing. Karena saya yakin jika kita punya niat baik, dijalankan dengan proses yang baik, hasil akhirnya pun pasti baik. Alhamdulillah, bulan kemarin saya mendapat apresiasi dari atasan saya karena saya konsisten achieve target beberapa bulan sebelumnya. Saya dan teman saya diajak berlibur dan belanja serta menginap di Kota Bandung. Saya di sana menginap di hotel bintang 5. 3 hari 2 malam loh teman-teman, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan saat ini income saya tertinggi 7 juta. Tapi saya nggak akan pernah berhenti di situ. Saya tetap yakin saya bisa seperti teman-teman yang lainnya mendapat income double digit. So teman-teman, tetaplah bermimpi, tetaplah berusaha, selalu bersyukur dan selalu berdoa. Kejar mimpimu, pasti bisa. Nah, gimana sahabat-sahabat Ramusen? Sudah dengar ya beberapa testimoni, sharing-sharing dari rekan dan tim saya di Ramusen tentang bagaimana mereka dari nobody menjadi somebody. Dari mana mereka tadi itu adalah nobody di lingkungan keluarga mereka sendiri. Tapi dengan niat yang baik, dilakukan dengan proses yang baik, hasilnya mereka sekarang menjadi somebody. Jenjang pendidikan mereka tidak menghalangi mereka dalam bermimpi untuk mendapatkan income 6, 7, 10, bahkan 20 juta dalam sebulan. So, sahabat-sahabat Ramusen semua, mulai deh untuk menerapkan apa yang sudah kita share sampai saat ini. Baik itu di video pertama, kedua, ketiga, bahkan di video kali ini. Bila kamu menanamkan hal-hal yang baik dalam pikiran kamu, tindakan kamu setiap waktu, setiap hari, jangan kaget. Kamu akan menjadi pribadi yang siap untuk merubah diri kamu dari nobody menjadi somebody. So, sahabat-sahabat Ramusen semua, demikianlah video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena ini adalah channel inspirasi dan motivasi, jangan lupa untuk tetap nge-like, nge-share, nge-komen yang positif, dan nge-subscribe channel ini. Nah, sahabat-sahabat Ramusen semua, seperti biasanya saya tetap mengajak kalian semua untuk tetap bermimpi, tetap berusaha, selalu bersyukur, selalu berdoa, dan jangan lupa untuk tetap optimis to make your dreams come true. Sampai ketemu di video berikutnya.